Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Pratama, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, kelas HS19X, Blended Learning. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sharing dan juga untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari dosen saya selaku dosen Hukum Internasional yang terhormat Ibu Dr. Maslihati Nurhidayati SHMH, di mana beliau memberikan tugas pada kami untuk membuat video tentang bagaimana pendapat kami mengenai usaha internasional dalam rangka penegakan tindak pidana kemanusiaan. Pelanggaran hak asasi manusia dapat saja dilakukan oleh perorangan maupun kelompok, baik pada saat damai ataupun pada saat terjadinya konflik. Perbuatan melanggar HAM tentu sangat merugikan pada jiwa dan harta benda orang lain karena dilakukan dengan kekerasan fisik, psikis, dan psikologis. Pelanggar HAM dalam era globalisasi tidak akan luput dari pertanggungjawaban hukum, mengingat perbuatan itu dapat dengan mudah dilacak dengan kemampuan teknologi dan informasi. Reputasi dan citra diri pelaku atau bahkan bangsa dapat menjadi rusak dengan meningkatnya kasus pelanggaran HAM yang dialami seseorang ataupun kelompok, seperti pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar terhadap etnis Rohingya, Tiongkok terhadap etnis Uighur, Israel terhadap negara Palestina, ataupun India pada masyarakat yang tinggal di Kashmir, India, yang dilakukan oleh pribadi, suku penguasa, negara, ataupun oknum militer, merupakan contoh buruk tidak adanya penghargaan cukup baik terhadap harkat hidup manusia sebagai makhluk sosial, berakal, dan berbudi luhur. Perbuatan melanggar HAM dikutuk masyarakat dunia sebagai perbuatan yang merusak sendi kehidupan manusia beradab. Segala bentuk dari kejahatan kemanusiaan seperti kejahatan perang, kejahatan genosida, ataupun kejahatan agresi pasti akan meninggalkan korban jiwa dan harta benda dari pihak yang tidak berdosa, yaitu rakyat. Pelanggaran tersebut tentu melanggar hukum internasional dan dinilai sebagai kejahatan oleh negara atau militer, yang dikutuk oleh dunia sebagai perilaku kurang manusiawi. Pengadilan terhadap para pelaku pelanggaran HAM akan melibatkan masyarakat internasional, karena perbuatan itu dapat mengancam perdamaian dunia. Lalu, apa saja upaya internasional dalam penegakan tindak pidana kemanusiaan? Kejahatan terhadap kemanusiaan mulai berkembang dengan konsep tersendiri dalam hukum pidana internasional sejak masa Mahkamah Militer Nuremberg pada tahun 1945. Gagasan tentang kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat ditemukan dalam berbagai dokumen hukum seperti Control Council Law Nomor 10, Statuta ICTY pada tahun 1993, Statuta ICTR pada tahun 1994, dan Statuta Roma pada tahun 1998. Statuta Roma pada tahun 1998 menjadi dasar berdirinya Mahkamah Pidana Internasional, atau yang kita sebut dengan ICC, yang merupakan perjalanan akhir panjang dari kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai sebuah pengaturan yang permanen dengan sifatnya yang universal. Statuta Roma pada tahun 1948 merupakan pencapaian masyarakat internasional dengan cita internasional justice yang dilahirkan dari suatu konferensi diplomatik 120 negara yang berlangsung di Roma pada tanggal 15 sampai 17 Juli 1998, yang dinamakan dengan United Nations Diplomatic Conference on Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court. Berbagai tahapan mulai dari rancangan naskah statuta yang telah berhasil disiapkan oleh Komisi Hukum Internasional dari 1994 dengan dasar amanat Majelis Umum PBB, pembentukan komisi ad hoc oleh Majelis Umum PBB yang bertugas untuk meninjau aspek-aspek substantif, administratif, dan prosedural dari rancangan ILC. Pembentukan komisi persiapan oleh Majelis Umum PBB yang menindaklanjuti hasil dari komisi ad hoc dengan membahas secara lebih mendalam dalam kurun waktu 1996 hingga 1997 dan berhasil merampungkan tugasnya pada April 1998 hingga menghasilkan naskah final dan autentik dengan Statuta Roma yang hingga kini kita gunakan. Semenjak 1998 dengan Statuta Roma, PBB yang menghasilkan Statute for International Criminal Court diberlakukan efektif sebagai badan peradilan Mahkamah Pidana Internasional
pada 1 Juli 2002 setelah diratifikasi oleh 60 negara. Banyak negara yang menyetujui berdirinya International Criminal Court atau Mahkamah Pidana Internasional dengan kewenangan untuk mengadili kasus-kasus pidana internasional. Ironisnya, kasus kejahatan yang diadili oleh ICC justru dilakukan oleh petinggi negara melalui tangan-tangan militer dalam bentuk kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, ataupun kejahatan perang. Pelakuan dan penyidangan pelanggaran HAM dalam ICC menyebabkan setiap orang yang diduga melanggar HAM berat dapat diajukan ke Mahkamah Pidana Internasional. Pada dasarnya, segala tindak kejahatan tidak boleh dilakukan. Kita sebagai manusia hidup berdasarkan norma atau aturan yang telah berlaku. Seperti di Indonesia, aturan atau norma yang berlaku itu yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan seluruh warga negara Indonesia wajib mematuhi aturan tersebut. Dengan begitu, kita dapat hidup saling berdampingan tanpa membedakan ras, agama, ataupun suku. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun berbicara yang tidak saya sengaja. Terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Saya Muhammad Bagus Pratama, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.